Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Perkenalkan, saya Reki Syamarsawan Manalu dengan NIM 31S23029. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang konduksi panas dengan sumber panas kimia. Fenomena yang terjadi di sini merupakan reaksi kimia atau reaksi eksotermik yang dimana suatu sistem atau material menghasilkan atau melepas panas yang dimana panas ini terdistribusi di dalam material. Panas tersebut akan mengalir dari daerah yang bersuhu lebih tinggi ke daerah yang bersuhu lebih rendah. Ini sesuai dengan hukum Fourier. Nah, hal ini disebabkan adanya sumber panas yang menyebabkan distribusi temperatur yang tidak seragam dalam material. Fenomena ini dapat terjadi dalam sebuah reaktor. Nah, di dalam reaktor, di dalam reaktor, suhu, kompresi, akomodasi katalis harus dikontrol untuk menghasilkan produk yang optimal. Di dalam materi ini digunakan fixed bed reaktor atau FBR, yang mana reaktor kimia ini berbentuk silinder yang di dalamnya terdapat packing atau katalis yang dapat mempercepat reaksi kimia. Jadi, fluida umpan akan dialirkan ke dalam reaktor dengan aliran aksial, yaitu dari atas ke bawah, melalui reaktor dan disebabkan oleh adanya gaya gravitasi. Ketika fluida umpan melalui katalis, akan terjadi reaksi kimia antara reaktan. Di sinilah reaktan akan diubah menjadi produk. Dia fluidanya mengalir dari atas ke bawah. Untuk asumsi, fluida mengalir dalam aliran yang kecepatannya seragam, sehingga tidak ada shear stress terhadap dinding reaktor. Aliran turbulen dengan kecepatan aksial seragam pada nilai superficial, jadi kita tidak memperhitungkan adanya hambatan di sini. Selanjutnya ada densitas, laju massa alir, dan kecepatan superficial, semuanya tidak bergantung pada R dan Z. Ini dinding reaktor juga diasumsikan terisolasi dengan baik, sehingga suhu dapat dianggap tidak bergantung pada R. Laju volume produksi energi panas melalui reaksi kimia. Berikut untuk kontrol volumenya. Di sini diletakkan di di zona kedua atau daerah katalisnya. Di sini untuk delta Z pada saat Z dikalikan dengan tau ZZ kali VZZ pada saat Z. Yang di sini merupakan delta Z. Di sini pada saat Z sama dengan 0 dan pada saat Z sama dengan L. Untuk lurus arusnya, SC sama dengan Pi R kuadrat dikalikan dengan delta Z. Untuk energi balance atau neraca energinya, laju dari panas masuk dikurangi laju panas keluar ditambahkan dengan laju produksi panas sama dengan 0. Jadi, QZ pada saat Z dikurang QZ pada saat Z ditambah delta Z dikalikan dengan Pi R kuadrat ditambah M CP delta T pada saat Z dikurangi M CP delta T pada saat Z ditambah delta Z dikalikan dengan Pi R kuadrat ditambah dengan delta Z Pi R kuadrat dikali SC. Bagian ini untuk konveksi, yang ini konveksi, dan yang ini disipasi panasnya. Maka QZ pada saat Z dikurang QZ pada saat Z ditambah delta Z dikalikan dengan PR kuadrat ditambah dengan MCP delta T pada saat Z dikurangi MCP delta T pada saat Z ditambah delta Z dikalikan dengan PR kuadrat ditambah delta Z PR kuadrat dikali SC sama dengan 0. Ini kita bagikan dengan PR delta Z. Sehingga kita akan mendapatkan
Qz pada saat Z dikurang Qz pada saat Z ditambah delta Z per delta Z. Persamaan ini ditambahkan dengan uh, rho VCP yang dikalikan dengan T dikurang T0 pada saat Z dikurang T0 kurang T dikurang T0 pada T dikurang T0 T0 Z pada saat Z ditambah delta Z per delta Z ditambah SC sama dengan 0. Selanjutnya persamaan ini akan kita limitkan di mana delta Z itu menuju 0. Jadi limit delta Z menuju 0 dari QZ pada saat Z dikurang QZ pada saat Z ditambah delta Z per delta Z ditambah dengan rho VCP dari dikali limit delta Z menuju 0 dari T dikurang T0 pada saat Z dikurang T dikurang T0 T0 Z pada saat Z ditambah delta Z per delta Z ditambahkan dengan SC sama dengan 0. Jadi kita akan mendapat persamaan diferensial di sini, yaitu min dqz per dz dikurang rho VCP dikali dt kuadrat per dz ditambahkan dengan SC sama dengan 0. Yang dimana QZ di sini sama dengan min K dt per dz. Jadi untuk nilai Q-nya kita substitusi sehingga kita dapat min D per dz dikali min K dt per dz ditambah SC sama dengan rho VCP dt kuadrat per dz. Kita sederhanakan, jadi rho VCP dt per dz sama dengan K D kuadrat D per dz kuadrat ditambah SC. Yang dimana P di sini sama dengan V0. Karena ada 3 zona, maka untuk zona pertama pada saat di Z-nya itu lebih kecil dari 0, ya, jadi yaitu rho V0 CP dikali DT kuadrat per DT kuadrat per DZ sama dengan KEF pada saat Z untuk ZZ dikali D kuadrat per T1 dikali T1 per DZ kuadrat. Untuk zona 2, yang dimana Z-nya itu berada pada bagian tengah, yaitu Z lebih besar dari 0 dan Z lebih kecil daripada L. Untuk zona ketiga, pada saat Z lebih besar dari L. Untuk kondisi batasnya, yang pertama Z sama dengan min infinite atau min tak hingga, yang dimana T1 sama dengan T1 sama dengan T1. Untuk yang kedua, Z sama dengan 0. Jadi T1 di sini sama dengan T2.
Yang ini merupakan konduktivitas termalnya pada saat Z sama dengan L, maka T2 sama dengan T3. Pada saat Z-nya infinite, pada saat Z-nya infinite, T3 ini finite atau terbatas. Nah, konduksi panas di sini diabaikan karena konversi panas lebih dominan daripada pada kondisi aksialnya. Untuk koordinat aksial dia tak berdimensi. Z sama dengan yang ini Z besar sama dengan Z per L. Yang dimana Z ini merupakan sumber panas kimia tak berdimensi. Untuk L itu untuk L ini panjang, Z di sini juga merupakan koordinatnya. Jadi untuk N itu sama dengan SC1 dikali L per rho CP V0 dikali TL T TL dikurang T0. Untuk zona pertama, rho CP V0 dt1 per dz sama dengan d kuadrat t1 per dz kuadrat. Ini diabaikan, sehingga kita akan dapat rho CPV0 dikali dt1 per dz sama dengan 0. dt1 per z sama dengan 0. Nah, di sini kita akan untuk t-nya kita gantikan jadi theta. Jadi d theta 1 per dz sama dengan 0. Ini merupakan distribusi temperaturnya. Untuk zona 2, rho CPV0 dikali dt2 per z sama dengan SC ditambah KEF ZZ d kuadrat T per dz kuadrat. Yang ini diabaikan. Untuk kondisi batas yang kedua, pada saat T1 sama dengan T1 T2 yang dimana di sini Z sama dengan 0. Jadi rho CPV0 dikali D T1 per dz sama dengan rho CPV0 dikali D T2 per dz dikurang X dikali dengan 1 per rho CPV0. Jadi kita akan mendapatkan persamaan dt1 per dz dikurang dt2 per dz sama dengan SC per rho CPV0. Di sini d per dz dikalikan dengan T2 dikurang T1 sama dengan SC1 dikali T dikurang T0 per T1 dikurang T0 sama dengan 1 per rho CPV0. Sehingga d theta d theta per dz dikali d per dz dikalikan dengan T2 dikurang T1 sama dengan SC1 dikali L dikali T2 dikurang T0 per rho CPV0 dikali T1 dikurang T0. Jadi kita akan dapat uh, d theta d theta 2 per dz sama dengan NF kali theta. Untuk zona ketiga, rho CPV0 sama dengan dt3 per dz sama dengan KEF ZZ dikali D2
T, D kuadrat T3 per DZ kuadrat. Yang ini diabaikan, sehingga kita akan mendapat dt3 per dz sama dengan 0 per rho cp V0. Sehingga dt3 sama dengan dt3 per dz sama dengan 0. Ini kita gantikan menjadi theta, jadi d, d theta 3 per dz sama dengan 0. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.